Halo semuanya, selamat datang channel Auto Driver. Mercedes-Benz C-Class generasi terbaru W206 akhirnya sudah hadir di Indonesia. Hari ini tanggal 14 Juli 2022 resmi diluncurkan dan langsung dalam format CKD. Jadi inilah penerus dari tipe sedan yang paling laris di Mercedes-Benz C-Class W206, dan kalau sepintas kita lihat ini bagaikan baby S-Class karena bukan hanya eksteriornya tapi interiornya juga mirip dengan S-Class. Tapi bukan hanya desain, di video ini kita akan lihat perubahan apa saja yang terjadi serta ada teknologi baru apa saja yang terjadi di generasi terbaru dari C-Class ini. Walaupun diproduksi di Indonesia, tepatnya di Wanaherang, Jawa Barat, tapi Mercedes-Benz langsung meluncurkan dua varian dari C-Class. Sama seperti sebelumnya di W205 ada C200 dan ada C300. Untuk harganya, karena kami syuting sebelum launching, maka harganya yang kami terima adalah 1,115 miliar on the road untuk C200 dan 1,25 miliar rupiah untuk C300 dalam keadaan on the road. Tapi kalau misalnya pada saat launching ada perubahan harga, kami akan sampaikan di kolom deskripsi. Artinya dari segi harga dia tidak naik terlalu banyak dibandingkan sebelumnya. Padahal mobil ini bukan hanya desainnya yang berubah, tapi juga ada sejumlah teknologi baru di mobil ini yang nanti akan kita bahas. Dari segi desain mobil ini sebenarnya simple. Dia tidak berusaha untuk menjadi terlalu aneh atau terlalu futuristis. Simple, elegan, berkelas, dan sangat mirip dengan Mercedes-Benz S-Class terbaru yang W223. Bisa dilihat dari potongan lampu depannya, kemudian potongan lampu belakangnya, serta grill sekarang berubah coraknya. Dia bukan sekedar sarang lebah atau garis-garis, tapi dia ada three-pointed star di sini di grillnya. Dan di sini ini memang ditutup karena ini bukan model AMG, jadi lebih bagus ditutup untuk faktor aerodinamika. Lampu LED high performance, sedangkan ban unik sekali ya. Jadi bannya ini AMG velgnya, karena memang yang C300 itu trimnya adalah AMG line. Tapi ini bukan palang 5 seperti biasa, tapi dia ada tertutup sedikit di sini. Nah ini kayaknya lagi ngetren gitu ya, mirip mobil F1 sekarang. Ada sedikit tertutup dan dia ukurannya 18 inci. Well, ini sebenarnya turun 1 inci dibandingkan C300 Final Edition W205 sebelumnya. Ya, tapi memang hanya varian Final Edition saja yang 19 inci di C300 untuk W205. Sedangkan untuk W206 ini kembali ke 18 inci. Yang mana itu sebenarnya bagus untuk kenyamanan lebih baik. Karena bannya tidak perlu setipis yang 19 inci dan masih kelihatannya proporsional dan keren. Depan, belakang sama rata semua. Nah ini di belakang yang saya bilang dia potongan garis lampunya itu mirip dengan S-Class terbaru. Walaupun dari segi dimensi tentu saja ini pasti lebih kecil dibandingkan S-Class. Namun berita baiknya dimensi dari C-Class terbaru ini dia lebih besar dibandingkan sebelumnya. Wheelbase bertambah 25 mm. Kemudian panjang keseluruhan bertambah 65 mm, serta lebar mobil juga bertambah 12 mm. Jadi secara overall mobil ini lebih panjang, lebih lebar, tapi dia sedikit lebih rendah yang menghasilkan tampilan yang lebih berotot. Oke, sekarang kita masuk ke mesin. Dan ini kami melakukan syuting jauh hari sebelum launching. Ini lokasinya ada di Mersindo Autorama di Mampang. Ini biasanya saya suka melakukan servis mobil di sini. Pelayanannya luar biasa, dan Mersindo Mampang ini juga adalah sebuah AMG Center. Jadi di sini juga melayani penjualan serta perawatan model-model AMG. Nah, untuk model AMG-nya sendiri memang belum masuk untuk yang W206 ini.
Tapi di luar negeri sudah ada C43-nya. Tapi C43-nya mungkin kita harus menunggu lagi karena itu akan dimasukkan secara CBU mungkin ke Indonesia. Tapi untuk yang CKD kita ada ini, C200 dan C300. Nah, yang menarik adalah walaupun kalau kita lihat di brosur tenaganya sama, C200 itu 204 HP, C300 itu 258 HP. Ternyata mesinnya baru total dan teknologinya juga baru. C200 sekarang bukan lagi menggunakan mesin 2000 cc seperti sebelumnya, tapi kembali lagi ke 1500 cc EQ Boost yang sebelum final edition di C200 W205 itu sempat dikeluarkan, tapi kemudian di final edition mereka kembali ke 2000 cc. Nah, di tipe terbaru ini untuk C200 itu menggunakan 1500 cc 4 silinder turbo yang menghasilkan tenaga 204 HP dan torsi 300 Nm. Tapi karena dia sebuah EQ Boost, ada motor generator lagi. Jadi dia bisa menangkap energi kinetik dari kendaraan untuk dijadikan energi listrik dan juga bisa membantu putaran roda untuk tenaga yang lebih baik. Sistem motor generatornya itu bisa memberi tambahan lagi sekitar 20 HP dan torsi 200 Nm lagi yang akan menghasilkan konsumsi bahan bakar lebih baik, juga akselerasi yang lebih baik. Seluruh tenaga dan torsi itu disalurkan ke dua roda belakang lewat transmisi 9G-tronic 9 speed. Nah, untuk C300 yang di sebelah saya ini, dia kapasitasnya 2000 cc, 4 silinder inline, turbo, dan tenaganya 258 HP serta torsi 370 Nm sebelumnya. Tapi sekarang ini menjadi 400 Nm torsinya. Artinya terjadi kenaikan 30 Nm dibandingkan C300 sebelumnya. Dan dia juga dengan sistem EQ Boost. Ini pertama kalinya C300 itu EQ Boost di generasi ini. Dan motor listriknya itu bisa memberi tambahan tenaga lagi sebesar 27 HP dan 200 Nm lagi. Sama seperti C200, C300 ini menyalurkan tenaganya ke dua roda belakang melewati transmisi 9G-tronic. Jadi yang sama tenaganya memang basic dari mesin internal combustionnya, yang by the way juga baru total. Tapi karena ada sistem EQ Boost, maka akan ada boost tambahan dari motor listriknya ketika kita berakselerasi, dan juga pasti akan membuat konsumsi bahan bakar lebih hemat dibandingkan sebelumnya. Nah, bagasi sekarang dia sudah bisa dibuka dengan ayunan kaki seperti ini. Nah, dia membuka secara elektrik. Kalau misalnya kita bingung kok nggak kebuka-buka pakai kaki ya, di sini ada barcode. Nih ke barcode-nya kalau kita scan, dia langsung keluar ke satu website dan di Mercedes-Benz ya, dan dia akan memutar caranya untuk menggunakan ayunan. Tapi gampang sekali, nih sekali langsung berhasil. Oke, mobil ini bertambah 6 cm. Tapi secara kapasitas bagasi justru menurun 5 liter. Dari sebelumnya 455 liter menjadi 450 liter karena dia lebih rendah. Karena mobil ini lebih pipih. Namun dia sebenarnya lebih panjang dan ini more than enough sebenarnya untuk sebuah compact premium car. Nah, ini ada. Terima kasih. Sekarang ada lagi satu lagi. Oh ya, oke. Terima kasih Pak Herioso. Nah, ini seperti golf bag seperti ini juga muat dengan sangat mudah. Ini kalaupun diisi klub golf juga masih muat dengan sangat mudah. Kemudian yang menarik di generasi baru ini adalah pelipatan kursi belakang sekarang tidak lagi dilakukan secara manual, tapi sekarang bisa hanya dengan tuas tombol elektrik seperti ini. Nah, seperti itu, kanan dan ini kiri. Dan dia sudah spring loaded ya, jadi tidak perlu direbahkan sendiri lagi, tapi begitu dia rilis, dia langsung melipat dan ini langsung bertambah panjang untuk penyimpanan barangnya. Halus banget ya, dan proses buka tutupnya tuh cepat gitu, saya suka. Ini cepat sekali, dan tanpa suara. Kalau mau nutup, tuh. Ini mungkin bagasi elektrik paling cepat yang pernah saya lihat. Nah, ini kita bisa lihat dalamnya. Nah, ini dia melipat. Memang tidak 100% rata ya, tapi ini lumayan untuk menambah
kapasitas bagasi, dan nggak semua sedan memiliki kemampuan bangku belakang ini bisa dilipat. Ngembaliinnya memang agak berat dikit. Dan ini seat beltnya harus ditarik, kalau nggak kejepit. Ya, it's okay. Dibandingkan nggak bisa dilipat, mendingan bisa dilipat, dan dilipatnya pun bisa dengan elektrik. Oke, sekarang kita langsung duduk belakang. Ini adalah posisi berkendara saya. Saya tingginya 177 cm dan ya memang ini lebih lega dibandingkan C-Class sebelumnya. Menurut keterangan expertnya tadi sekitar 2-3 cm lebih panjang legroomnya. Jadi ini legroomnya lega. Kemudian di bawah sini juga masih ada space untuk kaki. Dan headroom juga bertambah sedikit, walaupun dia menggunakan double sunroof seperti ini ya, yang pasti itu mengambil sedikit space di kepala, tapi ini juga masih memadai. Dan wah, desainnya serta kualitasnya memang jauh membaik dibandingkan sebelumnya. Armrest, nah ini juga desain dari cup holdernya juga lebih bagus dibandingkan sebelumnya. AC, memang dia tidak ada pengontrol di belakang, jadi dia benar-benar hanya ventilasi AC saja. Dan yang disayangkan adalah di bagian belakang ini tidak ada USB slot sama sekali, tidak ada. Coba kita cari di sini, nggak ada. Padahal mereka mestinya bisa menempatkan di sini, tapi kenapa tidak ditempatkan? Ya, itu adalah salah satu kekurangannya. Padahal yang menggunakan Mercy seperti ini juga banyak yang masih duduk di belakang, karena duduk di belakangnya ini cukup nyaman. Ruang kakinya lebih lega dari sebelumnya, kemudian paha juga tersupport dengan baik, dan memang dia tidak terlalu rebah ya, tapi juga nggak tegak-tegak amat. Tapi ya itu, sayangnya nggak ada cara untuk ngecas di belakang. Tirai manual, nggak ada masalah, tapi ini bisa menambah privacy. Serta ini nih, sandaran tangan, dan di sini ada ya finishing aluminium yang ini keren sekali, dan di sini ada ambient slide-nya. Tapi di belakang ini jauh sekali dibandingkan di depan. Di depan langsung kelihatan dari sini. Wah, nice banget berada di depan. Oke, kita langsung ke depan. Nah, disinilah perubahannya sangat besar di interior terjadi. Ini benar-benar mirip dengan S-Class ya. Jadi ada digital display instrumen yang besar di sini, dan ada digital display juga di tengah yang besar. Oke, kita obrolin nanti. Kemudian dashboardnya ini juga keren sekali. Aduh, ini materialnya juga material yang bagus, empuk. Dan air ventnya ini, ventilasi udaranya juga kelihatan keren. Saya nggak begitu, bukan favorit saya ini motif yang seperti karbon ini, walaupun ini bukan karbon gitu ya. Mungkin kalau karbon asli lebih pas ya, tapi it's okay lah. Kemudian kita posisi duduk dulu. Posisi duduk itu biasanya memang selalu enak di Mercedes-Benz. Nah, ini saya nyalain mesin karena dia sebuah mild hybrid ya. Jadi pada saat starter itu tidak ada cranking sama sekali, cuman brrrr aja mesinnya. Oke. Nah, ini pengaturan sudah elektrik semua. Dan untuk C300 ini bentuk setirnya keren sekali. Ini mirip dengan E-Class yang facelift, dan posisi mengemudinya sangat ergonomis. Dan anehnya, kenapa saya tidak merasa ini setir agak ke kiri ya? Ini udah normal sekali. Yes. Akhirnya C-Class normal. Iya, ini sih cuma sekilas aja ya, nggak saya ukur ya. Tapi kok kayaknya nggak offset lagi gitu. Biasanya Mercy itu selalu offset, tapi ini enggak. Oke,
good. Jadi ini bikin posisi berkendara itu ergonomis dan pengaturan kursi juga ini mirip dengan S-Class. Posisinya tetap familiar untuk Anda yang sering menggunakan Mercedes-Benz, tapi memang sekarang tuasnya ini tidak lagi bergerak. Jadi dia dikendalikan dengan tekanan saja, tekanan tangan Anda. Agak ini ya sebenarnya agak kurang terbiasa, tapi ya ini teknologi barunya Mercedes-Benz dan dia juga bisa diatur ini panjang tempat duduknya, bawah ini bisa diatur, kemudian juga ada lumbar support, yang lumbar support itu bisa diatur maju mundur serta posisinya atas bawah bisa, serta satu yang keren ini. Walaupun masih dikendalikan secara manual, tapi headrestnya sekarang bisa maju dan mundur. Nah, ini dia. Secara mudah, jadi Anda benar-benar bisa mendapatkan posisi berkendara yang ideal dan ini posisi berkendaranya enak sekali, dan karena setirnya tidak terlalu offset lagi atau bahkan tidak offset sama sekali, ini posisi berkendara yang lebih baik dibandingkan C-Class sebelumnya. Dan yang jelas ini sistem ini membuat mobil ini jauh terasa lebih futuristis. Oke, itu nanti kita lihat dulu. Di sini ada 2 buah cup holders, ada wireless charging dan ada 1 buah USB-C slot. Di dalam sini juga masih ada 2 buah USB-C slot. Jadi mungkin ini satu-satunya cara bagi penumpang belakang kalau misalnya mau ngecharge ya. Oke, sekarang hampir tidak ada lagi tombol di luar. Jadi ini hanya tombol tombol-tombol yang penting saja. Di sini ada hazard, kemudian ada dynamic select, jadi untuk menentukan mode berkendara, kamera 360, pengaturan mobil, mematikan atau menyalakan layar, serta volume. AC semua sudah pindah ke dalam layar, tapi AC ini selalu muncul. Jadi Anda tidak perlu memencet tombol menu AC karena AC itu selalu muncul di sini, dan ini juga lumayan mudah untuk mengoperasikannya, walaupun memang tidak semudah kalau ada tombol fisik. Anda tetap harus melihat seperti ini, tapi dia selalu muncul di luar, jadi Anda nggak akan ada masalah. Dan dia sudah dual zone ya. Sayang sekali kalau yang C-Class C300 sebelumnya itu triple zone dengan belakang, tapi sekarang belakang tidak ada pengontrol AC-nya, hanya di depan. Nah, ini adalah MBUX yang generasi terbaru. Dan dia sebenarnya menunya mirip, tapi dia sudah di layar kotak yang besar ini. Dan ini sangat mudah untuk mengoperasikannya, dia juga cukup responsif. Dan banyak sekali yang bisa diatur dari layar tengah ini. Bahkan dia memiliki fitur yang namanya geotag. Jadi kalau misalnya kita ke mode kamera dan kita merasa bahwa di daerah ini kita sering lewat dan jalannya terlalu sempit, kita bisa tag lokasinya, dan dia setiap kali kita melewati daerah itu, ketika GPS mendeteksi mobil melewati daerah itu, dia akan langsung aktif kameranya ketika kita berjalan di bawah 20 km per jam walaupun tidak kita aktifkan. Jadi ini sangat membantu kalau kita sering lewat daerah-daerah yang sempit. Parking assistance, mobil ini sudah dilengkapi dengan parkir otomatis juga, dan di sini juga bisa dilihat. Kemudian info seperti biasa, Anda bisa lihat macam-macam info dari mulai tenaga keluaran mesin di sini, level bahan bakar, level baterai. Ini benar-benar layar yang sangat besar dan sangat mudah untuk digunakan. Dia juga sudah support Apple CarPlay dan Android Auto, bukan hanya yang wired, artinya yang disambungkan dengan kabel, tapi juga dengan yang wireless. Navigation sudah ada sebagai standar, tapi saya rasa Anda pasti akan lebih sering menggunakan navigasi dari Apple CarPlay atau Android Autonya. Nah, kalau misalnya Anda tidak terbiasa dengan menu yang kotak seperti ini, Anda bisa pencet lama home dan dia akan menunya kembali lagi seperti MBUX yang sebelumnya. Jadi memanjang ke kanan kiri, Anda bisa slide seperti ini. Tapi saya suka nih, ini responsif, lebih responsif dibandingkan yang sebelumnya. Ini sayang sekali ya, karena mobil ini udah punya customer, jadi saya nggak mau merusak kesukaan customer ngeletekin ini, jadi ya udah saya biarkan aja. Oh ya, satu lagi, ini mobil juga bisa update software dari WiFi rumah gitu. Jadi kita bisa kalau update tinggal dari mobilnya aja, mobilnya tinggal ke WiFi dihubungkan dan kita bisa update software terbaru.
Nah, di sini juga ada seat kinetic yang kita bisa aktifkan. Jadi kalau seat kinetic ini kalau kita perjalanan jauh dia akan bergerak sedikit-sedikit. Ya nggak sampai seperti pijat lah, tapi dia akan bergerak untuk menjaga peredaran darah kita tetap lancar. Nah, ini yang menarik. Pertama kalinya di C-Class kita bisa mengatur posisi duduk dengan memasukkan tinggi badan. Jadi tinggi badannya berapa? Misalnya kita tinggi badannya 168 cm. Ya udah, kita langsung start positioning. Dia akan posisinya yang menurut dia ideal untuk 168 cm. Sekarang saya akan coba ke 177 cm. 177, oke. Start positioning. Kakinya pas. Tangannya sedikit kejauhan. Tapi artinya saya tinggal adjust sedikit sekali. Ini berguna sekali buat orang yang berganti-ganti pengemudi gitu ya mobilnya. Dan ketika pengemudi sebelum itu jauh tinggi badannya dibandingkan kita, kita tinggal masukkan tinggi badan kita dan dia akan mengatur dan sudah sangat dekat dengan posisi berkendara ideal kita. Oke, kemudian yang baru di C-Class ini adalah dia menggunakan tuas sentuh yang bisa digeser. Jadi untuk volume kita tinggal geser seperti ini. Begitu juga yang di setir, jadi digeser seperti ini. Mungkin untuk pertama kali Anda akan kagok ya, karena biasanya Mercedes-Benz itu dilengkapi dengan tombol mekanik untuk mengatur volume, tapi sekarang hanya disentuh seperti ini. Tapi ini cukup gampang mengoperasikannya dan sekali terbiasa ini akan enak sekali. Nah, teknologi seperti ini baru ada di Mercy S-Class terbaru dan E-Class yang facelift terbaru, tapi sekarang di C-Class sudah ada. Layar ini juga baru dan ada banyak sekali pilihan yang bisa Anda pilih dari sini kalau misalnya Anda ingin mengganti posisi, mengganti tampilannya. Ada understated, ini yang artinya simple, kemudian ada sport, wah sportnya ini agresif sekali, tapi memang layarnya tidak 3D seperti yang ada di S-Class, tapi ini tetap masih keren. Kemudian ada klasik di sini. Kemudian ada navigation, jadi seluruh layar itu isinya peta. Kemudian ada assistance. Assistance ini yang paling futuristis karena dia benar-benar tidak menampilkan RPM, dia hanya menampilkan gambar mobil dan kalau ada di sekitar itu bahaya, dia akan tampilkan di sini. Mobil ini memang sudah memiliki fitur radar seperti blind spot monitoring, kemudian dia juga bisa mendeteksi kalau mobil mau menabrak di depan dan bisa melakukan pengereman emergency, tapi sayangnya adaptive cruise control dan lane keep assist belum ada di mobil ini. Gitu. Kenapa Mercy lama sekali untuk memasukkan sistem Distronic ke C-Class gitu? Padahal E-Class sudah ada, S-Class juga sudah ada, tapi C-Classnya belum dimasukkan oleh mereka. Tapi anyway, ini kabin yang jauh lebih keren dibandingkan sebelumnya. Ini lampu juga tinggal sentuh-sentuh seperti ini sekarang semua. Dan langsung membuat C-Class yang sebelumnya itu terasa memang out of date. Karena betul-betul sekarang sangat simpel dan semuanya dikendalikan oleh layar. Tapi memang ada beberapa hal yang downgrade di mobil ini. Satu tadi itu AC belakang yang tadinya ada sekarang jadi tidak ada. Kemudian audio, kalau C300 sebelumnya Burmeister, sekarang bukan Burmeister, jadi ya ini standar sound systemnya. Jadi mungkin kalau yang terbiasa dengan C300 sebelumnya ya mungkin suara yang di generasi terbaru ini tidak sepowerful atau sejernih yang sistem dari Burmeister. Tapi Anda juga mendapatkan banyak hal lainnya. Layar seperti ini, mesin sudah EQ Boost, kemudian pengaturan kursi juga sudah dengan teknologi terkini. Bahkan ini juga panel sentuhnya ini juga bisa untuk sunroof. Jadi sunroofnya hanya dioles, dioles ya seperti ini. Dia kita juga bisa nentuin sampai segimana gitu ya. Jadi hanya ngebuka sedikit. Nah seperti ini. Jadi memang kabin yang lebih canggih walaupun memang ada beberapa fasilitas yang sebelumnya ada sekarang dikurangi. Cruise control biasa tetap ada dengan fungsi speed limit juga, lampu otomatis, rem parkir. Bangku juga sudah dilengkapi dengan 3 buah memori baik di kanan maupun di kiri.
So inilah sedan yang ditunggu-tunggu karena C-Class sebelumnya W205 itu bahkan sudah sekitar 6 bulan out of stock, semuanya sudah habis. Jadi ini sudah panjang daftar tunggunya. Kalau Anda ingin mobil ini, Anda harus buru-buru karena Anda daftar sekarang pun itu mungkin Anda sudah harus menunggu 2-3 bulan karena sudah banyak yang memesan mobil ini. Dan terima kasih banyak untuk Mersindo Autorama di Mampang yang sudah meminjamkan unit ini untuk di review. Anda bisa melihat keterangan tentang Mercedes-Benz di Instagram mereka di sini. Kemudian juga bagi Anda yang suka AMG, di sini ada AMG Centernya di Mersindo Mampang. Well, jadi bagaimana kesimpulan kami tentang C-Class terbaru ini? Ya, bagaimanapun C-Class adalah model yang paling populer di sedan Mercedes-Benz. Dan membuat C-Class menjadi mirip seperti S-Class adalah langkah yang sangat baik karena akan membuat C-Class ini jadi terasa lebih futuristis dibandingkan sebelumnya. Dan kami juga mengapresiasi teknologi EQ Boost yang sekarang dimasukkan ke C200 dan C300. Well, oke. Ada beberapa hal yang sebelumnya ada di C-Class W205 tapi di mobil ini tidak ada. Tapi secara overall mobil ini memberikan desain baru, teknologi baru, kabin yang lebih lega, serta interior yang lebih futuristis. Dan kayaknya nggak susah buat mobil ini menjadi laris di pasaran. Ya anyway, ini adalah C-Class terbaru yang selalu di tiap generasinya C-Class terbaru itu selalu ditunggu oleh orang. Sekarang tinggal menunggu unit tesnya dari Mercedes-Benz Indonesia supaya kami bisa berkendara dengan mobil ini dalam jarak yang lumayan jauh supaya lebih presisi lagi mengetahui bagaimana performanya, bagaimana konsumsi bahan bakarnya, bagaimana rasa berkendaranya, apa saja kelebihan dan kelemahannya ketika dijalankan dari jarak yang jauh. Tapi itu nanti pada saat kami mendapatkan unit test dari Mercedes-Benz Indonesia. Tapi untuk sekarang sekian dulu first impression dari Mercedes-Benz C-Class W206 ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah dan subscribe ke channel Autodriver jika Anda belum. Main-main ke website kami di www.autodriver.com serta download aplikasi kami Autodriver di Google Play Store. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.